Ya, ya, ya. Em, ini memang kita percaya, makanya kita pakai bahasa anugerah gitu ya. Kita semua kami percaya manajemen gitu ya, bahwa itu semua anugerah sih dari Tuhan. During the 2019 gitu ya, there are several IP yang mulai um, mereka komunikasi dengan kami gitu. Mereka tanya-tanya lah ya ke brand-brand lokal. Kami akhirnya juga ngobrol dengan beberapa IP internasional. Back then memang secara strategi kami memang setelah dari yang tadi saya cerita, kita collab dengan 8 endorser, baik itu beauty maupun non-beauty, kami juga pikirin gimana nih caranya untuk penetrate bigger market Indonesian gitu ya. Dan salah satunya IP. IP itu intellectual property ya, jadi karakter apa segala macam. Setelah kami review dan kami adakan survei juga, kami tanya ke tim kami tanyakan ke orang-orang sekeliling. Secara branding itu memang Disney itu salah satu yang paling solid. Marvel itu lately, Marvel itu lebih new player lah ya bahasanya ya. Disney jadi brand recognition-nya orang selalu nganaloginya sebagai brand yang lebih eternal, lebih klasik gitu ya. Kamu tanya mama kamu, orang tua kalian juga pasti tahu, oh Mickey Minnie mau tahu gitu. If I'm not mistaken, mereka pernah klaim bahwa Minnie atau Mickey itu pernah disurvey, out of 100 bisa 102 people yang tahu. Maksudnya gimana? Meaning orang-orang di sebelahnya yang lagi nggak ditanya pun mereka juga tahu gitu. Jadi itu salah satunya, bahwa the brand itself lebih klasik, lebih eternal. Saya nggak tahu bahasanya, lebih long last lah ya. Yang kedua, secara qualifications itu juga mereka lebih susah. Jadi tadi kalau Kat sempat mention mengenai packaging, wah itu it's a very long story tuh untuk kita develop satu produk Disney aja. Dari sisi packagingnya kami mesti minta approval mereka, visualnya yang kita mesti posting di Instagram aja kita mesti approval mereka gitu. Jadi there's a lot of process yang kita cover. Jadi the level itself, tadi ketika kamu ngomong, the level itself kita juga sebagai local brand udah langsung naik level. Meaning kita punya standard udah mesti jadi naik, standarnya international brand, karena produk kita nih compete-nya sama, ya kalau di Korean ada aduh kok jadi lupa, ada American ada several brands juga yang ngambil sama Disney, terus Korean brand juga ada yang international standard gitu. Dari sisi pabrik yang mesti bisa bikinnya levelnya apa, packagingnya, bahan printingnya kayak apa, desainnya kayak apa. Jadi semua kami pun jadi belajar, marketing strateginya juga jadi yang tadi kamu bilang, levelnya jadi international level punya standard. Naik kelas, kita lagi belajar naik kelas, lagi naik belajar juga. Gitu. Jadi kalau kamu tanya kok bisa kayak gitu sih, kami men-challenge our team juga ketika kita bilang kita mau coba collab sama Disney ya, selain dari biayanya besar gitu ya, tapi kami juga yuk coba deh kita take the best of the best. I mean like if you go to Disney, they say it as, they call it as the happiest place on earth kan. Jadi ketika kamu di dalam kan, wah ini memang benar-benar bukan kayak on earth gitu kan. Itu kami pikir, wah iya ya, if you go there, kita, ya misalnya kita compare brand ya, kalau Legoland sama ke Disney, kita lihat warnanya, lihat barang-barangnya, pegang tempat mainannya, itu different level lah. Itu yang ketika kita, oh ya, we have to go to the highest level. Ya udah, kita coba deh, we try gitu. Banyak. Kita pernah udah printing ya, ternyata ada satu yang miss. Jadi udah paling simple deh, yang paling latest adalah kita kan lagi launch Mary the Cat, kucing yang putih-putih itu loh. Kita lupa hidungnya itu harus putih, dia jadi hitam. Waduh, itu pusing pala. Kita kan sekali production itu kan high volume kan, big volume. Waduh, ya udah kita bilang boleh nggak? Ini cuma kecil kok, cuma hidung dong, nggak notice deh orang, nggak boleh lah. Ya itu contohnya, ya udah we have to do all over again. Ya again, uang les yang mahal ya.
biaya production-nya jadi naik, cost-nya naik, tapi belajar. Kami juga tim desain kami akhirnya belajar bahwa we cannot miss, pabrik juga belajar. Jadi ya kamu ada Instagramnya ini nggak? Kalau produk sih kamu gampang lah ya, tinggal lihat dari pertama kali Jakel keluar itu ada YOY, terus kemarin ada foundation, lalu ini kita keluarin lagi yang blusher dengan Mary gitu ya, Mary Cat, lalu kemarin clay mask sama butter clay, yogurt sleeping mask itu kita pakai Cinderella sama si apa namanya yang rambutnya super panjang, princess yang Disney princess yang rambutnya panjang, ya itu yang sampai sold out, sampai timnya si Tasya sampai suka banget. Those produk. Terus kita ada Lipomax yang ada 3, anti aging, anti acne gitu ya. Jadi produk-produk yang kamu bisa go through nih. Lalu kita ada full palette juga mini punya. Lalu tentunya tools. The uniqueness of Jakel is actually we are combinations of tools and cosmetic/skincare ya. There is not many brand, probably we are the only one for now kali ya, yang we develop both the tools and also the product in cosmetics. Ya kan, kalau if you look around, umumnya hanya pemain cosmetics atau ya pemain tools. Gitu. Betul. Kami percaya proses itu nggak pernah ya memang everything butuh proses. We call it as growing pains ya. Ketika kalian mau bertumbuh, kalian yang ABG gitu misalnya ya, waktu mau tinggi pun tulang juga sakit gitu kan. Waktu ngangkat beban pun sakit dulu, the muscle baru bisa jadi build up muscles gitu ya. The growing pains pasti ada. Jadi ketika kita berusaha pasti ada hasil. Jadi hasil nggak pernah mengkhianati usaha, nggak pernah mengkhianati proses gitu. Hasilnya tentunya ya price good. Tadi saya cerita yang sama si Tasya aja demen gitu ya, dan sold out, kita sampai nggak kejar untuk reproduce ulang. Dari sisi branding juga Jakel juga performing well gitu ya. Tapi kami percaya the market still huge, bukan cuma big. Jadi potensinya masih untuk grow masih besar sekali sih. Jadi kalau ditanya apakah saat ini kami mencapai apa yang kami targetkan, bahasanya adalah konten itu bukan cuma satisfied ya, bukan puas konten, bersyukur, tapi kami masih ada target-target yang jauh lebih besar yang bisa dan yakin harus dicapai. Gitu. Jadi bahasa translation adalah proses ya. Waktu mau dapetin sesuatu pasti ada proses yang harus dilaluin, painful, tapi harusnya resultnya bagus. Terus kedua, kita konten, bersyukur pada saat ini, tapi there is a lot more yang bisa di-achieve, dipelajari. Ya, tadi kita ada ngomongin mengenai jelita anugerah. Kita percaya sekali semua anugerah sih. Kita bisa ada, kita bisa grow, kita bisa surviving even. Itu semua anugerah gitu ya. Itu poin nomor 1. Kedua adalah awalnya kami main dari tools. Tadi yang Kat bilang benar banget. Kami starting from tools. Dari tools kami belajar industri beauty. We are not a company that is existed since ages ago. We just existed mungkin 2017, 16 akhir, 17 kita mulai masuk ke tools, di 18 akhir kita mulai main ke cosmetics. Jadi stepnya adalah kami belajar beauty industry itu dari tools. Gitu. Dari tools kita bisa collab dengan berbagai beauty brands actually. Jadi cosmetic brands kolaborasi, kami kenal tuh most of the local brands gitu ya. Mereka juga baru start, tapi kami hanya pemain tools. Jadi kita bisa collab banyak. Setelah kami punya pemahaman, pengetahuan di industri beauty, baru kami launching cosmetics. Dan ketika kami launching ke kosmetik, ada jatuhnya
Oh, pertama kali bikin, wah produknya lebih ini, terlalu mahal, terlalu kompleks misalnya. Ternyata market Indonesia lebih demennya gini. Ya belajar. Lalu kami langsung collab dengan itu yang tadi kamu bilang, Sivina Gracia lah. Wah, udah berapa ya itu? Udah nggak inget juga nama-namanya. Ada beberapa lah ya. Dan ya praise God itu semua ada prosesnya. Ya, sampai akhirnya ke Disney hari ini. Wah, ini bisa panjang nih, enggak. Sama Ciputra University sama UBM cuma untuk ngomongin ini. Encouragement for starting up your own business gitu. Tapi long story short menurut saya adalah buat teman-teman coba aja. Tadi saya kasih contoh bahwa kami mulai pun dari tools gitu. Kebayang nggak sampai hari ini? Nggak kebayang. Tapi kalau ditanya big brands ada nggak yang begitu? I guess kalau kita ngomong sama orang-orang tua dulu nggak ada yang kebayang tuh mereka punya Indomie jadi kayak gini gitu. I don't think ya Om Sudono Salim tahu gitu, kebayang. I don't think so. Jadi memang mulai aja. Terus kedua, ada jatuh bangunnya pasti ada. Itu proses belajar. Kami juga sama. Kami juga prosesnya belajar gitu. Butuh itu semua growing pains. Kalau nggak kalian kalau di Karbit gitu ya, kami juga sama. Kami juga team member gitu ya. Semua juga sama. Dari yang teman-teman intern, dari yang fresh grad atau yang ada experience gitu. Semua kita percaya namanya proses. They do mistakes. Yes, they do. We do mistakes. We all do. Tapi nggak apa-apa, itu proses belajar. Gitu. Jadi mulai aja, coba aja, start from small, boleh, nggak apa-apa. Yang tadi saya kasih contoh gitu juga start from small, from tools, gitu. Itu aja sih, menurut saya coba aja sih, mumpung justru masih, saya nggak tahu sih early 20s atau masih 19 kali ya, early 20s gitu ya. Mumpung umur gini, do mistakes as many as possible karena kalian masih punya waktunya dan kalian masih bisa bear. Nanti ketika udah mulai masuk ke 30s, 40s, waduh udah takut untuk make mistakes, resikonya terlalu besar gitu. Jadi sekarang mah it's okay, buka ya, saya dulu sama teman-teman maksudnya buka warung Indomie gitu, zaman dulu belum ada WKK, belum ada zaman ini, buka aja benar-benar literally warung gitu, nggak apa-apa, buka aja, you learn from there gitu.